Baik, kita ansur ya Pak Sukri ya. Silakan Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu kelas A, terima kasih ya sudah bergabung ya secara on schedule kita pada malam hari ini, dan harapannya tentu mahasiswa yang lain juga dalam proses ya untuk bergabung bersama kita. Jadi untuk kuliah kita malam hari ini, mata kuliah metodologi penelitian, kita sudah masuk kepada tim teaching dosen berikutnya adalah Bapak Dr. Sukri ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah ada 2 tim teaching sebelumnya, ada Ibu Prof. Rani dan Ibu Dr. Ana. Dan sekarang kita akan juga akan diisi oleh Bapak Dr. Sukri ya. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan akan bisa menerima ilmu dari beliau dengan dengan berbagai pengalaman dan tips and tricks yang sudah beliau miliki, karena beliau adalah salah seorang peneliti senior ya. Bapak Ibu sudah ada pernah mendengar SMERU, kalau saya sering menyebutnya The SMERU Institute karena pernah ikut International Conference, waktu itu ada teman yang memperkenalkan The SMERU Institute seperti itu. SMERU ya Pak Sukri ya? Iya Bu. Ya. Bapak Ibu sudah ada mendengar lembaga ini? Belum Ibu. Belum Pak Sukri, jadi Pak Sukri nanti bisa memperkenalkan. Jadi ya SMERU ini adalah sebuah lembaga research yang prominent ya, yang unggul dan yang cukup luar biasa, sangat luar biasa malah ya, karena banyak sekali melakukan research yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional termasuk dari program-program nasional. Jadi kami dari Prodi memperkenalkan beliau Bapak Dr. Sukri ya sebagai tim teaching kita. Beliau adalah seorang peneliti senior ya, peneliti senior dan juga seorang dosen ya, seorang dosen yang telah banyak juga berkontribusi dan berbagi ilmu di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Izin ya Pak Sukri, kita share screen sebentar ya Pak, profil singkat ya Pak. Ya. Karena istilah anak muda sekarang itu kalau nggak dikepoin nggak tahu nih siapa orangnya seperti itu. Nah, udah kelihatan ya Ibu-ibu ininya, Bapak Ibu, profil singkat beliau ya. Ya. Nama Bapak Muhammad Sukri, pendidikan beliau itu S3 PhD beliau dari University of Western Australia, field-nya itu Sociology and Anthropology. Kemudian master degree beliau di Universitas Gadjah Mada, kemudian bachelor degree di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian beliau adalah seorang peneliti aktif, kita lihat di sini. Beliau peneliti sebagai peneliti senior di SMERU Institute, di lembaga-lembaga riset, termasuk di perguruan tinggi. Salah satunya di sini kita lihat di Universitas Paramadina dan Al-Azhar University. Seperti itu. Award yang beliau terima dari Australia Award, termasuk juga di sini ada dari Ford Foundation. Kemudian juga beliau adalah seorang expert ya di bidang di sini ada rural poverty, dan beberapa bidang lain ya. Nanti Bapak Ibu bisa share ya pengalaman-pengalaman beliau dalam menekuni ataupun bagaimana beliau menjembatani ya policy to research to policy ya, bridging research to policy, bagaimana hasil-hasil riset itu masuk kepada kebijakan, itu beliau akan bisa sharing nanti. Ini adalah research yang sudah beliau lakukan, dan most of research ini adalah bermitra dengan lembaga-lembaga internasional. Buku juga beliau sangat produktif, dan beberapa ini karya-karya beliau yang sudah beliau hasilkan ya. Inilah sedikit ya profil singkat beliau. Tentunya kami dari Prodi berkomitmen untuk menghasilkan dosen-dosen yang memang capable dan kompetensi ya di bidangnya seperti itu. Feel free nanti untuk berdiskusi dengan beliau, karena beliau sangat humble sekali. Tadi saya 2,5 jam mengikuti perkuliahan dengan Pak Sukri di kelas C. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kami peroleh, walaupun sudah sering mengikuti workshop yang terkait dengan metodologi penelitian, selalu ada hal-hal baru tadi yang beliau sampaikan. Demikian dari kami, sedikit pengantar dari Prodi.
Tadi di kelas A ada pantun, di kelas C ada pantun ya Pak ya, sebagai pengantar. Mungkin di kelas A juga boleh ya enggak? Boleh, Pak, boleh. Ya. Oh ya Pak Supri, untuk perkenalan di kelas A ini ketua kelas kita Angga. Nah, ini yang cowok yang fashionable ini Pak, yang pakai tampilannya yang ini yang Oh ya Bu Dona, kalau Ya. di kelas A ini kita umumnya apa ini backgroundnya Bu Dona? Oke, baik. Jadi kalau tadi di kelas C tadi itu sebagian besar kita itu kan adalah ASN dan beberapa juga ada yang swasta dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Kalau di kelas A ini didomisili posisinya itu untuk Kota Bukit Tinggi dan Agam, Pak. Nah, dengan latar belakang yang beraneka ragam juga, tetapi tetap mostly-nya itu sebagian besarnya itu adalah ASN juga. Ada beberapa yang entrepreneur juga. Contohnya Bu Lady Marsia, beliau adalah seorang business woman entrepreneur, woman entrepreneur seperti itu. Ya, baik. Pantunnya anak sekolah pakai seragam warna biru, pulang sekolah makan buah jambu. Selamat malam, kami bangga kepada Bapak dan Ibu, walaupun malam masih semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan layar kami persilakan kepada Bapak Syukri. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dona. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Betul sekali itu pantunnya Bu Dona ya. Udah malam Sabtu lagi ya, malam Sabtu masih pada semangat kuliah gitu. Hebat. Agak Bukit Tinggi ini apakah 5 hari atau 6 hari kerja ya kalau ASN? 5 hari Pak. 6 hari jalan. Ya, jadi besok libur ya? Iya Pak. Besok kuliah Pak. Oh gitu, kalau Sabtu Minggu malah kuliah ya? Ya, jadi mudah-mudahan dibalas oleh Allah semangatnya dengan kekuatan pikiran untuk bisa menuntut ilmu dengan lebih baik. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Bu Dona tadi atas kalau orang bule itu selalu bilang thank you for generous introduction gitu. Perkenalannya yang sangat generous itu berlebihan malahan ya. Dan itu bisa membuat orang takabur. Mudah-mudahan enggak. Terima kasih banyak juga atas kepercayaannya untuk mengundang saya sebagai salah satu tim teaching untuk mata kuliah metodologi penelitian ini. Mudah-mudahan saya bisa berbagi sedikit ilmu dan pengalaman yang saya punya dengan Ibu dan Bapak, dan mudah-mudahan itu bisa membantu memudahkan langkah perjuangan Ibu dan Bapak untuk menyelesaikan studi ya. Karena semuanya kan harus bikin tesis ya. Karena harus bikin tesis artinya kan harus melakukan penelitian. Nah, jadi Bu Dona minta saya itu memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana lembaga penelitian profesional itu melakukan penelitian. Gambarannya lah kira-kira ya. Karena ini sudah pertemuan yang kesekian ya, dan 2 pengajar sebelumnya mungkin sudah banyak juga bercerita yang dalam tingkat tertentu saya kira mungkin juga bersinggungan dengan banyak hal, banyak materi yang akan saya sampaikan. Jadi mungkin seharusnya kita bisa lebih banyak berdiskusi ya. Tadi di kelas yang sore diskusinya lumayan sebetulnya, tapi menumpuk di akhir ya. Jadi saya berharap kalau ada Bapak dan Ibu dari awal saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan nanti itu ingin bertanya, silahkan saja. Ingin bertanya, menyampaikan komentar mungkin, sekedar komentar gitu ya, atau ingin sharing atau apa, silahkan gitu. Biar malam Sabtu ini jadi nggak membosankan begitu.
Terlebih karena kita kuliah online ya, perjuangannya lumayan sebetulnya kuliah online di malam Sabtu yang orang-orang mungkin sudah apa namanya mindsetnya itu udah liburan gitu. Jadi bukan lagi untuk serius-serius gitu. Jadi mungkin kita nanti bisa ngobrol, nggak usah terlalu serius ya. Yang penting nanti hasilnya bagus gitu. Prosesnya nggak usah terlalu serius. Kita bisa apa curhat-curhatan gitu. Tapi curhat tentang penelitian ya, bukan curhat tentang yang lain-lain. Apa namanya? Jadi pesannya bahwa tadi itu saya diminta untuk sharing pengalaman. Silakan Bu Dona. Saya diminta untuk sharing pengalaman melaksanakan penelitian dan mungkin juga terkait pengalaman apa namanya menjembatani atau memfasilitasi agar hasil penelitian itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama karena di sini banyak ASN mungkin juga oleh para pembuat kebijakan gitu. Jadi apa namanya seringkali penelitian, apalagi kalau penelitian itu adalah sebagai syarat untuk mendapatkan suatu gelar baik sarjana, master atau doktor begitu, biasanya kan tidak begitu dipikirkan bagaimana penelitian itu akan berdampak ya. Padahal banyak sekali sebetulnya penelitian-penelitian bahkan di level skripsi sekalipun yang itu memiliki nilai yang sangat berguna ya, nilai manfaat yang sangat besar bagi banyak pihak gitu, baik masyarakat sekali apa secara umum gitu, sektor swasta misalnya dan juga terutama juga pemerintah ya kalau itu berkaitan dengan kebijakan publik gitu. Jadi saya akan sharing beberapa hal terkait itu tentang beberapa pengalaman saya. Ya mungkin perlu juga saya kasih gambaran pengalaman tersebut ya biar ibu dan bapak juga dapat gambaran gitu. Saya pernah menjadi lead consultant diminta oleh Bappenas untuk mengembangkan beberapa program ya. Pertama, kalau ibu dan bapak yang di pemerintahan daerah, apakah pernah mendengar ada namanya di akhir masa Pak SBY dulu MP3KI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan? Pernah dengar nggak? Ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak pernah dengar ya? Oh, oke. Kemudian itu adalah upaya pemerintah waktu itu untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan dengan membuat apa namanya semacam buku putih istilahnya itu penanggulangan kemiskinan untuk dijadikan semacam acuan bagi upaya mempercepat pengurangan kemiskinan terutama untuk kelompok yang waktu itu disebut dengan the poorest of the poor. Jadi orang yang paling miskin gitulah kira. Keraknya kemiskinan gitu, yaitu orang-orang yang hidup yang berada di 7% ke bawah standar garis kemiskinan. Jadi semenjak mulai dari tahun 2005 dulu pemerintah mengembangkan ada yang belakangan kemudian kita kenal namanya dengan BDT, basis data terpadu. Kemudian sekarang itu kalau di Kementerian Sosial disebut dengan apa namanya sistem apa itu pendataan sosial gitu. Apa kok malah saya lupa ini. Ya itu kan mulai dikembangkan semenjak tahun 2005 dan kemudian belakangan sudah bisa meranking 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah ya dari yang pertama sampai ke 40% gitu. Waktu itu kemudian kita menyasar sekitar 7% ke bawah itu yang dianggap the poorest of the poor, orang-orang yang paling miskin gitu. Kemudian dibuatkan strategi bagaimana untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Nah, kebetulan saya terlibat termasuk dalam tim inti di Bappenas waktu itu dan beberapa kementerian ya untuk mengembangkan dokumen tersebut dan kemudian sebagai tidak lanjutnya pemerintah juga kemudian meminta ada semacam platform program yang akan menjadi kendaraan bagi pelaksanaan MB3KI. Nah, kemudian dibuatlah namanya program P2B, pengembangan penghidupan berkelanjutan.
berkelanjutan. Nah, saya bersyukur karena saya kemudian ditunjuk menjadi lead consultant-nya, tenaga ahli, kepala tenaga ahli untuk mengembangkan program P2B tersebut. Saya yakin kalau Kabupaten Agam kemungkinan besar ada ya programnya waktu itu, mungkin di sekitar 2014-2015 ya. Kalau Kota Bukit Tinggi saya nggak yakin ya. Kalau Kabupaten Agam kemungkinan ada ya. Nah, kemudian selain itu saya juga berkesempatan menjadi lead consultant untuk mengembangkan program lebih lanjut dari P2B tersebut, pengembangan penghidupan berkelanjutan, namanya program peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat, PKKPM namanya waktu itu. Dan saya bahkan sempat menjadi national team leader nasional dari program tersebut, sampai kemudian program tersebut diserahkan dari Bappenas kepada Kementerian Desa di tahun 2015 ya. Dan kemudian ada beberapa keterlibatan lain, termasuk misalnya di One Team Press ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Saya juga sempat dilibatkan dalam upaya mengurangi masifnya penggunaan pestisida ya. Kalau Ibu dan Bapak tahu, pestisida yang digunakan oleh petani kita itu secara nasional itu sudah terlalu jauh melebihi batas yang seharusnya, sekitar 15 sampai 20 kali lipat ya penggunaannya itu, sehingga waktu itu Pak Emil Salim sangat concern karena itu berbahaya bukan saja untuk manusia tetapi juga ekosistem ya, baik itu hewan, bahkan untuk tumbuhan itu sendiri, sehingga menciptakan kekebalan imunitas terhadap racun ya, sehingga semakin susah untuk digunakan pestisida dengan level yang lebih rendah begitu. Nah, sehingga kemudian Dewan Pertimbangan Presiden mengumpulkan beberapa ahli untuk memikirkan bagaimana cara mengatasi hal itu, dan saya termasuk salah satu dari tim untuk merumuskan strategi untuk mengurangi pestisida waktu itu. Jadi ada beberapa pengalaman yang mungkin saya bisa share kepada Bapak dan Ibu dalam konteks bagaimana kemudian penelitian bisa hasil-hasil penelitian itu bisa kita pakai untuk membantu proses-proses perbaikan pembangunan negara ini melalui pembuatan kebijakan publik yang berbasis bukti. Itu menjadi penting karena selama ini seringkali kebijakan publik itu dibuat tidak mesti berdasarkan bukti empiris yang jelas. Lebih banyak itu kebijakan publik dibuat berdasarkan kalkulasi politik. Apa yang akan menguntungkan Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Kepala Dinas, atau apa begitu ya. Apa yang akan menyenangkan konstituen, apa yang menyenangkan atasan, begitu. Jadi mungkin tidak sepenuhnya itu efektif untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi concern kita para peneliti, kemudian membuat sebuah gerakan yang tadi yang kemudian saya tawarkan kepada teman-teman di ITB. Mungkin ini perlu diperkenalkan kepada para ASN yang berkuliah S2 gitu, tentang bridging research to policy, atau dan satu lagi nanti tentang evidence based policy making gitu, yaitu proses pembuatan kebijakan yang berdasarkan bukti-bukti ilmiah gitu, bukan berdasarkan aspirasi politik, bukan untuk menyenangkan konstituen dan segala macam gitu. Meskipun itu juga penting ya, karena kalau kita berbicara dalam konteks politik itu mungkin juga tidak bisa dikesampingkan gitu. Tapi kita berharap bahwa proses pembuatan kebijakan tidak hanya didasarkan oleh alasan-alasan politis tersebut. Nah, oleh karena itu kemudian kita Bu Dona, Ibu Rektor gitu mengundang saya untuk terlibat di dalam upaya memperkenalkan beberapa aspek pemikiran tentang memperkuat hal itu kepada mahasiswa
magister di ITB. Itu kira-kira ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin sharing sebetulnya tentang bagaimana kalau penelitian itu dilaksanakan di lembaga penelitian sepertinya halnya di lembaga saya. Jadi lembaga saya itu yaitu Lembaga Penelitian Semeru adalah sebuah lembaga penelitian yang fokusnya memang hanya penelitian. Fokus penelitian kita itu lebih kepada sosial ekonomi secara umum dan secara khusus aspek-aspek yang relevan dengan kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Dan aspek kemiskinan dan ketimpangan itu kan banyak ya, karena pemerintah sudah mulai mengadopsi apa yang disebut dengan multi-dimension of poverty, yaitu kemiskinan yang berdimensi banyak. Jadi kemiskinan dan ketimpangan itu tidak lagi hanya dilihat dari aspek pendapatan semata atau ekonomi semata, tetapi juga dari berbagai aspek-aspek lainnya, termasuk kesehatan, pendidikan, aspek kelayakan tempat tinggal, kemudian kesempatan kerja yang layak dan macam-macam ya. Nah, karena aspek kemiskinan itu multi dimensi, makanya dia menjadi lebih rumit ya dari sekedar melihatnya dari aspek ekonomi semata. Nah, oleh karena itu Lembaga Penelitian Semeru fokus ke berbagai aspek tersebut. Jadi kita punya banyak studi tentang pendidikan, kita punya banyak studi tentang kesehatan, banyak studi tentang ketenaga kerjaan, banyak studi tentang partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kelompok marginal, tentang gender ya. Kita punya banyak studi tentang itu. Ibu dan Bapak nanti silakan kalau ada kesempatan berkunjung ke website Semeru, semeru.org.id. Mungkin juga bisa cari-cari inspirasi untuk penelitian kalau misalnya mau menyusun tesis begitu ya, nanti bisa lihat beberapa bahan yang mungkin sesuai dengan fokus dan perhatian Ibu dan Bapak masing-masing. Lembaga penelitian ini dulunya adalah bagian dari Bank Dunia, jadi unit penelitiannya Bank Dunia di tahun 98 sampai 2001 ya, yang dibuat secara khusus untuk meneliti bagaimana konsekuensi-konsekuensi dari krisis finansial tahun 1998. Kemudian setelah tahun 2000 ketika krisis sudah mulai reda, Bank Dunia kemudian membubarkan lembaga ini, tapi karena isinya adalah doktor-doktor ternama semua, termasuk generasi-generasi awal itu misalnya Pak Rizal Ramli, ya itu beliau bagian dari lembaga ini dulunya. Kemudian beberapa pihak itu merasa rugi kalau itu dibubarkan, sehingga kemudian dijadikan lembaga independen, sebuah lembaga penelitian yang fokusnya melanjutkan fokus waktu di Bank Dunia itu ya, karena waktu di Bank Dunia itu fokusnya tetap kepada kelompok marginal begitu, dampak dari krisis ekonomi terhadap kelompok marginal. Nah, itu bertahan sampai sekarang. Saya sendiri masuk Semeru itu tahun 2007 ya, tahun 2007 sambil saya waktu itu ngajar di Paramadina dan di Al-Azhar di Jakarta. Tapi kemudian saya memutuskan untuk lebih fokus di penelitian karena memang istilahnya ya lebih pas lah untuk saya kira-kira ya. Itu kemudian saya melanjutkan studi S3 saya tahun 2017 di Australia, di Perth, di University of Western Australia. Setelah pulang kok saya merasa ini lagi ya, kangen lagi ngajar gitu. Nah, kebetulan kemudian ketemu dengan Ibu Rektor dan Ibu Dona yang menawari mungkin bisa sharing pengalaman gitu. Makanya begitulah kira-kira sejarahnya kemudian saya sampai di ITB. Jadi saya mau izin share screen ya, itu sekadar pengantar tentang apa ekspektasi terhadap saya, dan itu juga yang saya berencana untuk bagikan ke Bapak dan Ibu nanti ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing seputar hal itu, tapi mungkin tidak pertemuan hari ini ya, karena hari ini kita akan fokus terlebih dahulu kepada melihat secara umum
eh, pelaksanaan penelitian di lembaga penelitian seperti di Semeru ya. Saya izin share screen ya. Udah muncul belum ya? Udah, Pak. Sudah, Udah Pak. ya. Udah, Pak. Saya akan bagikan bahan ini nanti. Terus ada juga bahan-bahan tambahan lainnya. Jadi mungkin kita tidak akan terlalu detail ya. Tidak akan terlalu detail. Ini hanya sebagai gambaran umum saja dan mungkin akan bersinggungan juga dengan materi-materi yang sebelumnya sudah Ibu dan Bapak dapatkan juga dari dua Ibu dosen lainnya ya, dan mudah-mudahan bisa saling melengkapi ya. Kalau beliau mungkin kan lebih dari perspektif akademisinya ya, kalau saya mungkin bisa lebih membantu dari perspektif praktisinya sebagai seorang peneliti lapangan. Ini ada 3 foto di depan ini foto baru-baru ini saya terlibat. Saat ini saya menghandle beberapa studi. Satu, saya menjadi tim leader untuk studi namanya NPA. NPA itu kepanjangannya Marine Protected Areas, yaitu studi tentang kawasan konservasi. Jadi kami diminta oleh lembaga AFD, Agence Franchise Development, apa itu, pokoknya Prancis ya, saya nggak bisa melafalkannya, saya nggak bisa bahasa Prancis. Itu lembaga donornya pemerintah Prancis yang meminta kami untuk melakukan penelitian tentang kemiskinan dan ketimpangan di kawasan konservasi. Kebetulan saya diminta untuk memimpin studi ini. Kita melakukan penelitian dengan pendekatan mixed method. Nah, ini mungkin nanti akan kita diskusikan juga ya. Mixed method itu adalah metode penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dengan kualitatif. Jadi satu masalah penelitian itu didekati dengan 2 metode sekaligus, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatifnya dilakukan dengan pengolahan data sekunder, yaitu data-data yang sudah dikumpulkan oleh BPS ya. Dalam hal ini kita menggunakan data Susenas, melihat variabel-variabel yang relevan dengan konteks masyarakat kawasan pesisir yang ada di dalam data Susenas. Kemudian data Sakernas. Sakernas itu data tentang ketenaga kerjaan ya, yang itu survei dilakukan oleh BPS sekali setahun ya, kalau Sakernas kalau nggak salah. Kalau Susenas itu dia sekali 4 bulan, jadi 3 kali setahun. Yang memotret kondisi sosial ekonomi kalau Susenas. Kalau Sakernas itu data yang dikumpulkan sekali setahun oleh BPS untuk memotret dinamika perkembangan ketenaga kerjaan, berapa yang bekerja, berapa yang nganggur, berapa yang bekerja setengah nganggur, kemudian kondisi pekerjaan, karakteristik tenaga kerja dan segala macam, banyak ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak tertarik dengan isu ketenaga kerjaan, mungkin bagus juga melihat kuesioner dari Sakernas dan kemudian apa kira-kira yang cocok dengan minat dan Ibu dan Bapak. Selain Sakernas, data kuanti, kita juga melihat data PODES atau potensi desa. Potensi desa itu adalah data yang dikumpulkan oleh BPS setiap tahun di setiap desa. Ya. Caranya dengan pengisian kuesioner oleh petugas BPS di desa. Jadi nanti ada petugas BPS yang datang biasanya ke kantor desa dan kemudian mengisi kuesioner berdasarkan data-data yang dimiliki oleh pemerintah desa. Kemudian kami juga mengolah data Sakerti namanya. Sakerti ini sebetulnya terjemahan dari Family Life Survey yang dibuat oleh RAND Corp, itu perusahaan penelitian, perusahaan penelitian besar di Amerika ya, yang mereka membuat survei-survei di berbagai negara. Sakerti itu sangat menarik karena Sakerti itu adalah data yang respondennya itu diikuti semenjak puluhan tahun lalu. Jadi dia mulai Sakerti itu kalau saya nggak salah sekitar tahun 70-an.
Kemudian setiap beberapa tahun itu dikunjungi lagi respondennya itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan mereka. Jadi data Sakerti atau IFLS, Indonesian Family Life Survey itu sangat menarik kalau ibu dan bapak ingin tahu tentang tren jangka panjang sebuah masyarakat gitu. Jadi di situ bisa kelihatan misalnya tren pendidikan seperti apa, tren income seperti apa, tren kesehatan seperti apa gitu. Salah satunya misalnya teman saya di Semeru membuat sebuah paper yang sempat mengguncangkan banyak kalangan, bahkan sampai baru-baru ini kalau ibu bapak mengikut aktif di Twitter ya, itu ada sebuah studi dilakukan oleh teman saya Daniel Suryadharma namanya, yang kesimpulannya mengatakan bahwa anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin, ketika mereka dewasa, kehidupan mereka itu tidak pernah bisa lebih baik dari kehidupan masa kecilnya. Artinya mereka tetap miskin. Nah, itu yang menghebohkan orang karena itu seolah-olah mendorong orang jadi fatalis gitu ya. Nah, kalau begitu buat apa ini berusaha kalau nanti setelah besar juga tetap miskin gitu. Tapi studi itu dibuat, kesimpulan itu dibuat dengan melihat data IFLS. Karena anak-anak, jadi di studi IFLS, data IFLS itu di tahun 70-an respondennya yang masih anak-anak itu dilihat lagi kondisinya saat ini. Dan ternyata itu berkorelasi bahwa anak-anak yang dia waktu tahun 70-an itu hidup dalam keluarganya yang miskin, ketika di tahun 2000-an berapa Daniel bikinnya, sekitar 2014 atau 2015 kalau saya nggak salah, itu ternyata pendapatannya ketika dia menjadi dewasa dan membangun rumah tangga sendiri, itu tidak lebih besar dibanding pendapatan orang tuanya waktu itu setelah disesuaikan dengan purchasing power parity ya, P3. Itu untuk menyesuaikan menyesuaikan bobot nilai uang ya waktu itu dengan nilai sekarang gitu. Nah, jadi itu sangat menarik. Jadi kalau ibu dan bapak punya ketertarikan terhadap isu-isu longitudinal jangka panjang, ya itu nanti bisa. Dan kami juga melihat itu di studi saya yang saat ini. Nah, kita melihat bagaimana progres kondisi masyarakat di sekitar kawasan konservasi terkait dengan kesejahteraan dan ketimpangannya. Nah, ini studi masih dalam proses, ya, sudah ada kesimpulan hasil-hasil awal. Ini kemarin saya baru presentasi ke ke orang-orang yang di Prancis. Dan laporan kita juga lagi di-review oleh external reviewer. Nah, biasanya kita cari ahli-ahli dari kampus-kampus tertentu ya. Nah, kalau sekarang itu karena isunya kawasan konservasi, saya minta ada teman kita di IPB, Profesor Luki Ardianto namanya, untuk mereview laporan tersebut. Jadi begitu kira-kira gambaran kerja penelitian di dunia akademik ya dalam aktivitas sehari-harinya. Selain sedang melakukan penelitian tentang NPA, saya juga terlibat dalam tim tentang adaptive social protection di Papua. Jadi kita sedang mengembangkan model perlindungan sosial yang itu adaptif, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi Papua yang bergolak ya, yang penuh dengan konflik, penuh dengan tantangan dinamika sosial, konflik antar pendatang dan orang pribumi, konflik dengan tentara ya dan segala macam ya. Kita ini juga masih sedang berlangsung. Oke, ini bisa dimatikan kah Bu Yunitasari ya biar enggak ini. Oke. Itu saya jadi advisor di studi itu, kemudian ada 2 studi lain. Jadi kalau kami pada saat bersamaan itu bisa melakukan beberapa studi, beberapa penelitian pada saat bersamaan. Jadi saat ini misalnya saya menjadi tim leader di satu studi, jadi advisor di beberapa studi yang lain ya. Termasuk ada studi yang baru mulai juga. Kalau ibu dan bapak tertarik dengan isu kekerasan terhadap perempuan, karena saya juga punya minat yang besar terhadap isu gender dari lama, dan salah satu
topik dari disertasi PhD saya itu juga tentang gender dan pemberdayaan perempuan. Kita sedang melakukan studi tentang bagaimana mekanisme yang paling efektif agar perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu mau melapor. Karena selama ini prevalensi kekerasan itu tinggi, tapi yang melapor itu sangat sedikit, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti, tidak ke dalam proses hukum gitu. Dan memang banyak masalah di situ ya. Ada isu ekonomi ya, ketergantungan, adat dan budaya, agama dan segala macam gitu yang menghalangi pihak korban untuk melaporkan kejadian tersebut gitu. Itu beberapa studi yang sedang saya lakukan ya di beberapa tahapan yang berbeda. Kemudian ada juga studi yang agak outlier sebetulnya. Saya juga menjadi advisor untuk satu tim tentang kerahasiaan data pribadi. Jadi ada studi untuk melihat sejauh mana pemerintah bisa menjaga kerahasiaan data pribadi. Itu kira-kira sekedar perkenalan dengan beberapa topik ya. Kalau di Semeru sendiri kami melakukan banyak penelitian. Yang paling banyak itu adalah soal kesejahteraan masyarakat miskin ya, tentang bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, kemudian tentang pemberdayaan masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat sendiri, terutama masyarakat desa, adalah isu utama saya. Kalau di Semeru, saya spesialisasinya di pemberdayaan masyarakat, kemudian gender dan pemberdayaan perempuan, kemudian politik lokal tentang pemerintahan desa dan desentralisasi, dan kemudian tentang isu tata kelola. Nah, itu beberapa topik yang menjadi fokus utama penelitian saya dan fokus publikasi saya. Nah, kalau Ibu dan Bapak tanya, publikasi terakhir saya itu tentang gender, itu di jurnal Southeast Asian Affairs. Nah, itu kalau di dunia akademik, orang kan selalu standarnya apakah Q2, Q3, ya. Itu Q1. Itu Q1 dan kemudian sebelumnya di awal tahun kemarin publikasi saya itu tentang tata kelola desa. Itu di Journal of Contemporary Asia, itu jurnal Q1. Sebelumnya saya juga punya paper di jurnalnya itu di IDS ya, IDS Bulletin ya. IDS Bulletin itu juga Q1. Alhamdulillah saya papernya mendapat kesempatan untuk diterbitkan di beberapa jurnal top dunia. Jadi mungkin kalau Ibu dan Bapak juga punya minat menulis paper jurnal, mungkin nanti kita bisa sharing ya trik atau tips gitu agar paper bisa diterima di jurnal. Ya nggak mesti harus jurnal dunia, kita bisa jurnal nasional, itu juga sudah hal yang bagus sebetulnya. Itu kira-kira ya, jadi sekedar gambaran perkenalan dengan lembaga penelitian, kemudian aktivitasnya peneliti seperti apa. Makanya saya kasih judul ini ikut peneliti ke lapangan, jadi semacam undangan agar Ibu dan Bapak juga bisa membayangkan kerja penelitian kayak apa. Salah satu yang mungkin belum saya sebut tadi itu, hal yang paling menarik dari kerja penelitian adalah jalan-jalan. Jadi jalan-jalan kemana-mana, jalan-jalan bukan saja di dalam negeri, juga ke luar negeri. Saya alhamdulillah pernah melakukan penelitian di India, pernah melakukan penelitian di Thailand, di Filipina ya beberapa ya, tapi baru sekitar Asia ya. Belum dapat kesempatan melakukan penelitian lebih jauh lagi. Nah, jadi bisa jalan-jalan. Kemudian kedua, yang hal bagusnya itu adalah kuliner. Jadi kita bisa menikmati berbagai kekhasan makanan ya di berbagai daerah. Misalnya di foto ini adalah di Pulau Sabu Raijua namanya. Sabu Raijua itu adalah sebuah pulau terpencil, salah satu pulau yang masuk dalam kategori T3 oleh pemerintah. T3 itu terpencil terluar
terpencil, terluar, apa termiskin ya, saya lupa, ada istilahnya T3 di pemerintah, itu terletak antara di perairan deras antara Pulau Timor di NTT dengan Pulau Sumba. Itu adalah perairan yang deras sehingga sangat menantang untuk datang ke Saburai Jua itu membutuhkan keberanian. Waktu saya mau berangkat itu arus sangat deras sehingga kapal tidak berangkat sampai berapa lama ya. Akhirnya saya ke lapangan itu harus menunda sampai 3 minggu kalau saya nggak salah, menunggu agar arus dan cuaca itu normal. Karena kalau ibu dan bapak sudah pernah naik kapal cepat, ibu dan bapak tentu akan tahu bagaimana rasanya naik kapal speedboat itu dengan ombak yang besar. Itu sangat menakutkan. Apalagi kalau arusnya besar. Karena arus antara pulau-pulau di daerah timur itu, karena kan jalur apa namanya pergerakan air laut itu dia dari utara ke selatan. Nah, dan itu melewati antar pulau yang dia kalau melewati antar pulau artinya kan mengerucut. Kalau dia mengerucut artinya arusnya menjadi deras. Makanya kayak kalau kita menyeberang dari Banyuwangi ke Bali itu kan kapalnya beloknya ke naik ya ke utara dulu karena kalau dia lurus dia mesti ke bawah arus nanti ke bawah. Jadi sangat menantang. Tapi juga daerah ini sangat indah ya dan secara budaya masyarakatnya juga sangat baik ya. Misalnya foto yang paling kiri ini saya lagi wawancara dengan namanya Deorai. Deorai itu bahasa sana untuk tokoh masyarakat. Deorai itu kira-kira terjemahannya dewa manusia. Jadi beliau ini dianggap sebagai dewanya orang sana yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sana. Jadi dia sangat penting posisinya, makanya kemudian saya ngobrol sama dia. Oke, itu sekedar cerita ya, biar ibu dan bapak nggak bosan ya. Saya takutnya karena ini malam Sabtu nanti malah bosan kalau cerita yang terlalu berat-berat ya. Tapi kalau saya juga nggak cerita hal yang agak berat, nanti malah orang jurusan MM ini marah sama saya ini kok malah gosipin kegiatan penelitian. Walaupun gosipnya adalah gosip penelitian ya. Oke, kalau begitu kita masuk sedikit ya soal beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya ya. Saya akan highlight beberapa hal penting saja mungkin ya. Ini beberapa hal yang ada di paparan ini. Tapi nanti akan saya kirimkan dengan beberapa bahan yang lain kepada ibu dan bapak. Ada untuk hal yang lebih teknisnya ada 2 presentasi yang sudah saya siapkan juga sebetulnya, tapi kan nggak ada waktu untuk membahas semuanya. Ini nanti memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan penelitian di lembaga penelitian profesional ya. Kemudian ada hal yang lebih teknis tentang metode pengumpulan data utama, terutama yang kualitatif ya, karena itu yang dimintakan ke saya, karena kalau 2 narasumber lainnya katanya akan lebih fokus ke kuanti ya. Jadi ini akan lebih banyak ke kualitatifnya. Ada satu paparan lagi tentang metode pengumpulan data kualitatif dan kemudian satu lagi tentang pengolahan atau analisa data dan penulisan. Kemudian nanti akan saya kirimkan juga beberapa contoh tentang format-format yang nanti akan saya bicarakan di bawah ya. Jadi nanti akan saya kirimkan lewat Bu Dona mungkin dikasih di share ke Ibu dan Bapak. Oke, saya tidak akan mendiskusikan tentang topik ini tentang definisi ya. Harusnya Ibu dan Bapak sudah paham, tapi sekedar meng-highlight bahwa yang membedakan aktivitas penelitian dengan aktivitas mencari tahu yang lain. Karena prinsipnya kan penelitian itu yang mencari jawaban kan. Tapi berbeda penelitian ini dengan yang Ibu Bapak lakukan misalnya kalau ingin mencari pasangan misalnya, atau kalau bagi yang sudah senior misalnya ingin cari mantu, itu kan tetap mencari tahu juga kan. Yang membedakannya adalah bahwa di dalam penelitian ada metode, ada kaidah, ada langkah yang itu harus mengikuti standar yang berlaku gitu. Nah, dalam tingkat tertentu, upaya-upaya mencari jawaban untuk masalah umum kita seperti mencari menantu atau mencari pasangan, sebetulnya kan kita juga melakukan penelitian.
melakukan serangkaian langkah-langkah untuk mencari tahu itu. Tetapi kan tidak melalui serangkaian kegiatan, cara, mekanisme, pendekatan yang itu terstandar, diakui sedunia begitu kan. Nah, itu yang membedakannya. Jadi penelitian yang membedakannya dengan yang lain adalah bahwa penelitian itu adalah upaya mencari jawaban terhadap satu masalah yang dirumuskan, ya. Jadi masalah itu nggak bisa masalah begitu saja, dia harus dirumuskan terlebih dahulu. Jadi upaya mencari jawaban bagi sebuah masalah yang sudah dirumuskan sedemikian rupa melalui cara-cara yang terstruktur dengan cara-cara tertentu gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, saya juga tidak akan membahas ini jenis-jenis penelitian, harusnya ini sudahlah kemarin ya, tentang pendekatannya, ada yang induksi, deduksi, dan segala macam, ada yang dari bawah ke atas berdasarkan data empiris ditarik ke yang abstrak, atau yang dari abstrak dilihat ke dicarikan bukti empirisnya, dari teori ke data empiris atau sebaliknya. Dan kualitatif, kuantitatif. Yang agak ingin saya tekankan juga soal ini sebetulnya, bahwa ada sering kesalahpahaman kalau di dalam sebuah laporan itu banyak angka, itu selalu dianggap kuantitatif gitu. Sementara kalau di dalam laporan hanya ada cerita, kata-kata, itu dianggap kualitatif gitu. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena di dalam laporan yang sangat kuantitatif itu banyak juga yang tidak ada angka-angkanya, yang disampaikan secara naratif saja. Bisa juga hasil pengolahan statistik kemudian dibahasakan secara naratif, dijadikan cerita, dan itu banyak sekali berkembang ya belakangan. Banyak teman-teman saya, dosen-dosen saya dulu di Australia itu, beliau antropolog, tapi beliau terlatih secara statistik begitu. Dan kemudian ketika beliau membuat laporan, jadi laporannya itu bercerita dengan baik, tetapi menceritakan data-data kuantitatif. Sebaliknya, kalau yang angka-angka itu juga bisa kualitatif, bahkan dalam proses pengolahannya data angka itu bisa diolah secara kualitatif untuk mencari makna ya, tergantung nanti bagaimana angka itu diperoleh. Kemudian kata-kata sebaliknya juga bisa diproses secara kuantitatif melalui analisis statistik, tapi caranya harus decoding terlebih dahulu. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat cari menantu, ada yang cantik, ada yang kurang cantik misalnya. Yang cantik itu dikasih kode 1, yang dianggap kurang cantik itu dikasih kode 2. Itu kan sudah jadi angka ya. Padahal awalnya dia data naratif gitu. Jadi kalau sudah punya itu sudah bisa nanti dianalisis secara statistik gitu. Jadi yang membedakan kuantitatif dengan kualitatif itu secara mutlak adalah kalau dia diolah menggunakan statistik, itu dia sudah pasti kuantitatif. Nah, itu saja yang membedakan. Kalau dia mengaku kuantitatif tapi tidak diolah secara statistik, itu belum kuantitatif, itu masih kualitatif dia, gitu ya. Itu hanya mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman yang sering muncul ya. Oke. Ya ini harusnya kita harus pahami ya bahwa penelitian yang baik seperti yang saya bilang tadi itu harus berdasarkan sebuah pertanyaan. Jadi tidak bisa ibu bapak mengaku sedang melakukan penelitian tapi nggak tahu ini pertanyaannya apa sebetulnya, apa masalahnya. Jadi masalah itu harus dirumuskan dalam sebuah bentuk pertanyaan. Apa gitu ya, tergantung ini apanya yang mau dicari, apakah sebabnya yang mau dicari, apakah dampaknya yang mau dicari misalnya, apakah hubungannya yang mau dicari tahu misalnya, terserah. Tetapi masalah itu harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, secara jelas gitu ya. Nah, kalau masalahnya ada tapi tidak dirumuskan secara jelas, kemungkinan besarnya tidak akan bisa dijawab dengan baik juga. Seringkali itu kemudian di-breakdown menjadi beberapa masalah. Yang penting juga adalah bahwa di sekitar kita ini kan banyak berkembang asumsi-asumsi ya, tentang kehidupan ini, yang semuanya itu mungkin tidak, yang mungkin diterima banyak oleh orang tapi belum tentu benar.
penelitian yang baik dan peneliti yang benar itu yang menerima berbagai asumsi dan kepercayaan itu secara kritis, tidak menerima begitu saja. Misalnya apa namanya, saya sering bertengkar dengan istri saya sering percaya dengan apa yang mistis-mistis begitu. Kalau beli apa lemari, kalau nggak langsung diisi nanti nanti apa namanya, hantu masuk mengisinya. Dan bisa begitu-begitu ya, bentuk yang paling apa namanya, yang paling banal, yang paling kasar gitu. Tapi kan juga ada keyakinan-keyakinan yang itu terdengarnya sangat akademik, tetapi itu sebetulnya nggak punya dasar. Misalnya kalau ibu dan bapak pernah dengar, kalau ini basicnya S1-nya ekonomi atau terkait dengan ekonomi, artinya pernah dengar teori tentang trickle down effect namanya. Itu teori yang sangat terkenal di tahun 90-an dulu dan mengilhami banyak sekali kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan apa kalau di pengembangan usaha menengah kecil, menengah mikro gitu misalnya apa namanya, yang menghubungkan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil dengan, harapan bahwa perusahaan kecil itu akan dapat imbas pertumbuhan dari perusahaan besar. Itu banyak sekali, padahal itu saya pernah melakukan review atas teori itu tidak satu pun ekonom senior, ekonom ternama dunia yang subscribe, yang apa, mengakui teori itu. Dan juga belum pernah ada studi yang membuktikan bahwa trickle down effect itu memang betul-betul ada. Gitu. Nah, itu misalnya bahwa asumsi-asumsi trickle down effect itu efektif sehingga kemudian diakomodasi menjadi sebuah kebijakan pembangunan dan segala macam. Penelitian yang baik harusnya menerima itu secara kritis, nggak menerima begitu saja. Lihat dulu apa dasarnya, ya. Kemudian pasti mengumpulkan apa namanya, membutuhkan pengumpulan data seperti yang saya bilang tadi dengan cara-cara yang rigorous. Ya, yang rigorous itu apa? Yang apa namanya? Yang bisa dipercaya gitu, robust gitu. Metodenya gitu ya. Kemudian prosesnya yang siklik, yang saklek, yang apa ya, yang ketat lah kira-kira begitu. Nggak bisa semau kita, berbeda dengan yang saya bilang tadi itu kalau ibu dan bapak mencari menantu atau mencari pasangan. Oh ya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, mau bertanya komentar begitu, silakan. Nggak usah menunggu di akhir, nanti malah lupa nunggu di akhir. Nah, ini secara umum sebetulnya analisis kebijakan atau studi kebijakan itu ya masuk dalam kerangka penelitian, tapi ada juga yang mencoba membedakan seperti yang ada di slide ini. Nanti ini kan lumayan ya straightforward, jadi nggak usah kita bahas. Bisalah nanti ibu dan bapak lihat saja. Oh ya, saya boleh minta izin ke belakang sebentar, mau ke toilet sebentar ya. Iya, boleh, Pak.
Halo, nah saya sudah kembali. Dan belakangan kebijakan publik itu menjadi sangat populer ya. Banyak sekali sekarang kampus-kampus yang membuka jurusan khusus tentang kebijakan publik ini. Embel-embelnya macam-macam. Ada kebijakan publik, saya juga mengajar semester ini, mulai semester depan ini nanti di kampus UI 3, kalau Ibu Bapak pernah dengar UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia. Ada kampus baru yang dibuat oleh Pak Jokowi sebagai respon terhadap tuntutan dunia internasional perlunya sebuah kampus Islam yang berorientasi internasional begitu. Jadi bukan saja proses belajar mengajarnya menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris dalam hal ini, tetapi juga orientasi penelitiannya juga kepada internasional. Mahasiswanya mahasiswa internasional 50-50 gitu ya. Itu saya mengajar di public policy with a special focus on climate change namanya. Jadi kebijakan publik yang itu fokus terkait kebijakan climate change, perubahan iklim. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan publik yang itu dalam tingkat tertentu bersinggungan dengan penanganan climate change. Nah, itu. Jadi banyak sekali sekarang kampus-kampus, dan kalau saya nggak salah di program kita kan juga ada fokusnya manajemen kebijakan publik atau apa gitu ya, kalau saya nggak salah. Jadi ini sekarang meskipun ada sebagian di slide sebelumnya saya bilang mencoba membedakan dari penelitian, tapi belakangan kebijakan publik, studi kebijakan publik, analisis kebijakan publik sudah menjadi sebuah cabang yang established gitu ya, yang mapan juga. Oke, nggak ada yang mau komentar, bertanya atau apa gitu? Kalau nggak, kita lanjut ya. Ini pertanyaan yang sering muncul, bahkan ya waktu saya S1 begitu ya, banyak sekali teman-teman yang bertanya, apa ya untuk skripsi penelitiannya fokusnya apa ya? Nyari apa istilahnya dulu itu, nyari kasus, nyari masalah gitu loh. Kebingungan mencari kasus atau masalah. Nah, ini mungkin sebentar lagi Ibu dan Bapak juga akan mengalaminya karena semuanya harus membuat tesis kan? Atau tesis itu opsional di sini di ITB. Apa wajib, Pak? Wajib ya? Wajib, Pak. Ya wajib. Kalau Harus wajib tesis. artinya kan sebentar lagi Ibu dan Bapak juga akan berhadapan dengan masalah yang sama. Mau fokus apa penelitiannya? Mau meneliti tentang apa? Nah, ini pertanyaannya, dari mana pertanyaan penelitian itu munculnya kira-kira ya? Kita lihat ya, kalau dalam kasus ya ini proses penelitian ya, harusnya Ibu dan Bapak sudah tahu juga semua ya, dan mungkin di perkuliahan sebelumnya sudah membicarakan juga. Tapi ini dalam konteks lembaga penelitian seperti lembaga kami di Semeru itu, sebelumnya sebagian besar proyek penelitian kami itu istilahnya itu commission research. Jadi penelitian yang dimintakan oleh pihak ketiga, oleh pihak luar. Dalam hal ini biasanya donor, dan donornya itu donor dari luar negeri umumnya. Karena donor dalam negeri itu nggak mampu. Karena penelitian itu mahal. Ibu dan Bapak pernah, tadi saya udah nanya belum? Ada nggak yang pernah melakukan penelitian selain penelitian skripsi di yang ikut kelas ini? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Atau sekedar menjadi tenaga lapangan misalnya untuk sebuah penelitian gitu? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Jadi pernah? Ada yang pernah? Pernah, Pak. Oh iya. Penelitian apa itu, Bu? Dari Balitbang waktu itu, Pak. Jadi, ya, pergi ke sekolah-sekolah mendata ATK, perlengkapan perlengkapan mereka di tahun 2003 waktu itu. 2003. Oke. Balitbang Pendidikan, Bu? Iya, Balitbang. pendidikan. Oke. Nah, itu bagus ya. Sarana-prasarana gitu, kelengkapan sarana. Oke. Oke. Bisa nggak Ibu Bapak kira-kira ya untuk
ya apa istilahnya ya. Untuk lembaga penelitian itu butuh dana berapa bisa melakukan penelitian. Misalnya kayak penelitian saya kemarin itu sebelum yang sekarang ini penelitian saya tentang tata kelola desa terkait apa namanya tata kelola desa yang baik, good governance, good village governance ya. Itu dari KOMPA. KOMPA itu fasilitas pembangunan, kerjasama pembangunan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia ya. Itu juga menggunakan mixed method, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatifnya menggunakan survei langsung ke rumah tangga di 60 desa, ya 60 desa di provinsinya 1, 2, 3, 10 provinsi. Saya lupa kabupatennya berapa waktu itu ya. Nah, saya ingin tanya itu, kira-kira menurut Ibu dan Bapak, biayanya kira-kira berapa? Kira-kira aja. Saya ingin tahu persepsi Ibu. Ratusan mungkin, Pak. Berapa? Puluhan juta. Ya, Ratusan juta. 50-an Ya, puluhan gitu juta? misalnya. Puluhan atau ratusan? Bisa ratusan. Bisa ratusan, Pak. Oke. Ya, tergantung, ya. Ya. Bisa ada kemungkinan nggak sampai 1 M? Tergantung. Kira-kira. Ada, Pak. Bisa 1 M. Bisa, Pak. Di kantor saya ada salah satu peneliti paling senior kita yang gajinya itu, mohon maaf ini loh ya, gajinya itu 10 juta sehari. Jadi kalau dia namanya masuk dalam proposal kita, itu gajinya itu 10 juta sehari. Jadi penelitian saya tadi itu Pak, Ibu, itu dananya 5 M, 5 miliar gitu. Itu jarang sekali ada donor dalam negeri yang bisa membiayai itu. Nah, kemudian kalau Ibu Bapak saat ini sedang ada internet gitu, silahkan klik, coba lihat web Semeru itu, ada proyek penelitian RISE namanya, RISE, itu tentang pendidikan ya, inovasi pendidikan di berbagai daerah. Itu dananya itu 60 M, 60 miliar itu dananya untuk penelitian itu. Saya bukan ingin membanggakan apa namanya ini proyeknya besar-besar, bukan itu, tapi saya ingin katakan bahwa penelitian itu mahal. Penelitian itu mahal. Makanya kemudian donor dalam negeri kita itu nggak ada yang kuat. Kami di Semeru itu baru belakangan ini saja mulai menerima pekerjaan dari donor dalam negeri dengan dana yang jauh lebih kecil ya. Saya dalam karir saya sebagai peneliti yang memegang posisi tim leader begitu, saya belum pernah punya studi yang dananya itu di bawah 1 M. Dari tahun 2007 saya jadi peneliti ya. Belum pernah saya yang dana penelitiannya itu satu penelitian itu 1 M gitu. Tapi bukan berarti peneliti kaya ya, karena peneliti itu seperti halnya akademisi lain, dosen begitu, nggak ada yang kaya. Penelitian itu mahal karena memang aktivitas penelitian itu membutuhkan dana yang banyak, bukan karena jangan Ibu Bapak pikir tadi penelitian saya paling murah itu 1 M kemudian saya kaya, enggak, saya kere malahan saya. Nggak ada uangnya. Peneliti itu ya sama aja di dunia kampus ya, dunia akademik lah, penghargaan terhadap akademisi di Indonesia ini masih sangat rendah. Sudah sangat lumayan semenjak ada sertifikasi guru ya, sertifikasi guru dan dosen sebetulnya. Itu harus disyukuri ya kalau ada di antara Ibu dan Bapak yang ASN akademisi gitu ya, guru, baik guru di sekolah ataupun guru universitas gitu. Tentu saja kondisinya jauh lebih baik sekarang. Tapi kalau dibandingkan misalnya dengan di luar negeri, misalnya kalau Ibu Bapak lihat website kampus-kampus luar negeri, misalnya lihat kampus saya kemarin, ya, UWA, University of Western Australia, kampus luar negeri itu di negara-negara maju biasanya memampang berapa gaji dosennya. Nah, misalnya gaji dosen saya karena dipampang, saya jadi tahu gajinya berapa. Gaji dosen saya itu gajinya $127.000 setahun. Nah, jadi kalau dibagi 12 berapa? Ya masih tetap di atas 100 juta sebulannya. Dan di Indonesia nggak ada itu ceritanya dosen atau peneliti bergaji seperempatnya saja itu udah syukur itu kalau ada ya.
seperempat dari yang diterima oleh dosen di luar negeri itu gitu. Jadi memang kegiatannya, aktivitasnya itu yang memang membutuhkan uang besar. Nah, tadi memang saya bilang ada 1-2 orang peneliti itu yang memang rate-nya sangat tinggi ya. Kayak misalnya salah satu peneliti yang sangat senior di Semeru, mantan direktur saya, itu kalau kita bikin proposal anggaran itu ke donor luar negeri itu memang kita hargai gitu ya di proposal itu $1.000. 10 juta apa namanya 10 juta itu berapa dolar ya? Sekarang dolar kita kan 15 ya, pokoknya segitulah kira-kira ya. Nah, yang mahal itu kan biaya melakukan aktivitas, menggaji orang, biaya travel, biaya pembelian data dan segala macam ya, souvenir ini segala macam. Nah, nanti di bawah kita akan diskusikan lebih jauh sampai ke sana. Itu biasanya datang dari luar, jadi kita merespon mereka yang punya kepentingan, mereka sudah membuat apa fokus penelitian yang mereka inginkan, jadi kita tinggal menunggu. Itu kasusnya adalah Indonesia di bawah tahun 2015 lah ya. Waktu itu bahkan lembaga saya itu, dan ada beberapa lembaga yang saya tahu, lembaga besar seperti CSIS gitu ya, itu memiliki namanya core funding. Jadi mereka mendapatkan istilahnya itu core funding. Core funding itu adalah bantuan pembiayaan dari pemerintah luar negeri kepada sebuah lembaga untuk pembiayaan overhead cost-nya. Jadi misalnya kayak gaji, biaya operasional, bangunan, listrik, segala macam, itu ditanggung. Jadi lembaga kami dulu dari tahun 2001 sampai 2015 saya kalau 14 atau 15 kalau saya nggak salah, kami dikasih overhead cost. Jadi core funding dari beberapa pemerintah ya, pernah dari DFID Inggris, pernah dari USA, dari Amerika, kemudian yang paling lama itu dari pemerintah Australia. Jadi gaji kami dan operasional kegiatan kita selama sebulan-sebulan itu di-cover terus gitu. Jadi kita melakukan penelitian itu betul-betul hanya untuk melayani, menghasilkan hasil penelitian, menjawab permasalahan yang dibutuhkan oleh orang banyak berdasarkan permintaan berbagai donor tadi. Kalau gaji kami itu sudah ada di core funding, tapi semenjak tahun 2015 ke atas itu donor-donor negara-negara penyumbang tadi berbondong-bondong menghentikan bantuan mereka karena Indonesia bergerak dari yang sebelumnya negara miskin, negara kelas menengah ke bawah, kepada negara kelas menengah atas. Jadi baru-baru ini misalnya Bank Dunia itu mengumumkan bahwa Indonesia bukan lagi negara kelas menengah bawah. Nah, di satu sisi ya kita harus bahagia ya, bahwa kondisi kita sudah menjadi semakin baik. Kita itu sudah masuk negara menengah atas. Jadi kelas menengahnya itu sudah agak ke atas. Ya, jadi menengahnya itu sudah di atas gitu. Belum naik ke kelas atas ya. Jadi kelas menengah tapi menengahnya itu di atas. Kalau sebelumnya kita menengahnya di bawah. Konsekuensi dari itu adalah bahwa semakin banyak negara yang menganggap kita sudah semakin kaya, sudah semakin mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita berdasarkan sumber daya dalam negeri. Maka semakin sedikitlah permintaan-permintaan penelitian yang saya sebut tadi itu. Sangat susah sekarang ini misalnya mendapatkan donor yang mau membiayai penelitian di atas 2-3 miliar misalnya. Saya setahunan belakangan ini malah ya walaupun studi saya masih di atas 1 M ya jumlahnya, tapi kalau dulu-dulu sebelum saya mau sekolah dulu tahun 2014 sampai 2018 itu saya punya studi tentang awal-awal pemantauan tentang pelaksanaan undang-undang desa itu 12 M dari Bank Dunia. Studi multi years ya. Itu ya waktu itu ya mudahlah mendapatkan pendanaan penelitian lah dalam jumlah besar waktu. Tapi sekarang kita harus berjuang termasuk juga tidak bisa lagi menunggu saja. Kita sekarang harus memikirkan apa topik-topik penelitian yang itu penting untuk negara kita,
tetapi tidak bisa didanai oleh para pendonor di dalam negeri untuk kemudian dicarikan keluar gitu. Nah, lalu bagaimana itu caranya mencari gagasan? Secara umum ya, ini berlaku juga untuk ibu dan bapak nanti kalau mau mencari topik penelitian. Secara umum kan sebuah masalah itu muncul ketika ada benturan antara apa yang kita anggap seharusnya dengan apa yang senyatanya. Seharusnya itu kan idealitas-idealitas yang biasanya muncul secara teori. Kalau apa yang senyatanya kan sesuatu yang kita lihat. Kita lihat baik secara langsung, empiris, melalui mata kita, atau kita lihat melalui bantuan media massa. Ya. Oleh karena itu artinya ada dua hal yang diperlukan agar kita mampu merumuskan, menangkap isu dan kemudian merumuskan satu pengetahuan tentang apa yang sebaiknya, apa yang ideal, dan yang kedua kemampuan untuk menangkap kenyataan apa yang sedang terjadi saat ini. Nah itu, orang-orang yang kesulitan mencari ide penelitian biasanya mereka nggak punya keduanya atau salah satu. Nah, yang pertama, yang seharusnya itu biasanya kan adanya dalam perspektif-perspektif teoritis dalam buku. Oleh karenanya, ya harus baca. Jadi kalau kurang baca, mesti jadi kurang tahu apa yang seharusnya, apa yang menurut teori itu harus begini begitu gitu. Pendidikan misalnya, pendidikan dasar itu harusnya gimana sih? Ya baca, harus baca dulu. Ada standar, ada pola, ada mekanisme dan segala macamnya yang seharusnya ada. Yang kedua, ya kalau sekarang harus kritis dalam melihat untuk tahu apa yang sedang terjadi. Kadang-kadang apa yang betul-betul terlihat secara kasat mata sebetulnya kan bukan itu yang terjadi. Karena banyak sekali hoax ya. Sehingga apa yang sebetulnya terjadi itu tertutupi oleh apa yang diinginkan oleh orang agar kita melihat itu sebagai sesuatu yang terjadi. Nah, jadi tipsnya itu aja, bahwa ya harus banyak baca dan kemudian kritis dalam melihat kenyataan. Ya, seringlah baca koran, lihat TV segala macam, ya bukan drama Korea ya. Dengerin berita dan segala macam, tapi diperhatikan secara kritis gitu, tidak diterima begitu saja. Jadi dua itu aja resepnya. Kalau sudah banyak baca, kalau ibu dan bapak banyak baca, nanti mesti banyak marah-marah gitu. Marah-marah dalam artian kenapa? Karena melihat ternyata banyak sekali yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau bapak ibu akrab dengan regulasi-regulasi tentang misalnya gitu ya, standar pelayanan minimum SPM misalnya. Terus ketika bapak ibu urus dokumen ke kantor Dukcapil misalnya, kok ini bisa begini sih? Kok protes itu muncul kan karena dalam kepala ibu dan bapak sudah ada yang ideal, bahwa menurut aturannya, bahwa menurut rujukannya, menurut teorinya harusnya A. Lah, ini kenapa B? Nah, itu loh. Nah, itu kemudian memunculkan pertanyaan. Kenapa pelayanan pembuatan dokumen di Dukcapil tidak efektif, tidak efisien, tidak cepat, dan segala macam. Nah, dan itu kan sudah menjadi pertanyaan penelitian. Nah, kalau dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian, apa faktor yang menyebabkan kinerja Dukcapil tidak efektif atau tidak bisa memenuhi SPM atau apa, misalnya begitu. Jadi resepnya begitu ya secara umum. Jadi harus baca dan harus kritis di dalam melihat fakta. Nah, ya kalau prosedurnya ya jelas lah ya, kita harus bikin proposal. Mungkin juga ibu dan bapak sudah dapat materi tentang proposal yang baik seperti apa. Nah, jadi saya nggak usah harus ngobrol tentang itu ya. Kalau di Semeru oke, ada yang mau tanya? Nah, ini ada Pak siapa ini, tolong di mute. Nah, daripada teman-temannya terganggu. Oke. Nah, jadi
apa namanya, kalau di lembaga penelitian, ketika ada satu topik penelitian yang akan kita laksanakan, yang kita lakukan adalah membentuk tim. Jadi penelitian umumnya tidak pernah dilaksanakan sendirian. Nah, penelitian di lembaga penelitian selalu dilaksanakan oleh tim, dan tim itu selalu terdiri dari satu koordinator tim leader, dan minimal satu anggota, ya, satu atau lebih anggota, satu lagi advisor. Advisor ini biasanya yang sudah senior, yang sudah punya pengalaman gitu. Jadi minimal 3 itu, ada advisor, ada tim leader, ada anggota tim gitu. Mereka bertiga lah yang akan melaksanakan itu, dan apa namanya, koordinator atau kepala departemen penelitiannya akan memilih orang-orang yang memiliki kecakapan sesuai dengan topik yang akan dilaksanakan, sesuai dengan kualifikasi dan segala macam gitu ya. Nah, setelah itu nanti akan ada upaya mengoperasionalisasikan proposal. Jadi kalau kita buat proposal ketika sudah oke, itu kan harus dioperasionalkan. Karena kalaupun ibu bapak membuat proposal misalnya, itu kan belum operasional, dalam arti kalau mau mengumpulkan data itu kan harus ada instrumennya. Kalau mau bertanya kan harus ada panduan pertanyaan misalnya. Kalau mau wawancara harus ada panduan wawancara. Kalau mau pakai kuesioner misalnya harus ada dokumen kuesioner. Kalau mau pakai diskusi kelompok terfokus misalnya harus ada panduan FGD. Kalau mau observasi harus ada panduan observasi misalnya. Itu kan begitu ya. Bagaimana itu bisa muncul indikator apa namanya, panduan-panduan atau instrumen teknis pengumpulan data itu? Nah, itu munculnya dari sini, mulai dari yang paling abstrak. Jadi di dalam proposal itu kan pasti ada asumsi-asumsi teoritis, ya. Itu yang kemudian harus diturunkan pada level yang lebih empirical, yang lebih konkret ya, dalam bentuk variabel. Variabel itu adalah dimensi yang terukur dari suatu kenyataan. Jadi misalnya yang kalau kita bicara meja, variabel itu adalah panjangnya, atau lebarnya, atau tingginya, atau kekerasan bahannya misalnya. Sesuatu yang bisa diukur dari sesuatu objek itu adalah variabelnya. Jadi misalnya kalau kondisi kesejahteraan, apa saja variabelnya? Nah, apa yang bisa diukur dari kesejahteraan itu misalnya? Pendapatannya, misalnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Pendidikannya, kan bisa diukur itu berapa sekolah, berapa tahun. Kalau pendapatan, apakah pendapatannya diukur dengan uang misalnya, atau dengan apa? Kalau di BPS itu kan proksinya pengeluaran, karena kita itu sampai sekarang tidak memiliki data tentang pemasukan orang atau gaji. Kalau di luar negeri, karena ada undang-undang perpajakan yang memastikan orang harus memiliki apa istilahnya daftar atau informasi tentang pemasukan, sehingga orang bisa data tentang pemasukan itu bisa. Kalau kita enggak, kita karena tidak ada, maka BPS itu membuat proksi dari pengeluaran. Jadi setiap 3 bulan sekali itu BPS bikin survei menanyakan dalam sebulan ini kita beli apa untuk mengestimasi pengeluaran kita berapa. Dari estimasi pengeluaran itu kemudian diperkirakan pendapatan kita. Gitu. Izin Pak, Halo, silakan. mau bertanya Pak. Iya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Ini dalam sebuah objek tadi kita akan merumuskan variabelnya. Sesuatu yang bisa terukur, misalnya seperti contoh meja tadi, kan yang bisa kita ukur misalnya panjang, lebarnya, tingginya, beratnya. Nah, misalnya kalau kita mengambil variabelnya tidak semua, cuma 2, misalnya panjang, boleh itu Pak? Ya, kita sangat berbicara tergantung. tentang meja. Ya, sangat tergantung. Misalnya Ibu ingin tahu tentang tinggi meja. Nah, kalau tingginya saja ingin tahu, artinya kan tidak perlu tahu tentang lebarnya. Tidak perlu tahu tentang beratnya. Jadi sangat tergantung. Jadi ketika kita melakukan penelitian misalnya gitu ya, kondisi kesejahteraan. Kalau kondisi kesejahteraan itu dibuka, maka itu kan variabelnya banyak sekali. Ya. Tapi kalau kita ingin tahu misalnya secara lebih spesifik akses terhadap pendidikan misalnya. Itu kan jauh lebih spesifik dia kan.
Iya. Kita tidak akan berbicara tentang kesehatannya, tidak akan berbicara tentang pendapatannya dan segala macam. Kita fokus kepada satu. Walaupun itu nanti akan diturunkan pada level yang lebih empiris lagi, dia mungkin jadi misalnya kayak akses terhadap pendidikan yang bisa dilihat apa saja, misalnya satu jarak, ya kan, jarak dari tempatnya ke sekolah karena soal akses. Tapi kan mungkin juga akses itu dipengaruhi oleh uang, karena untuk ke sana kan dia mungkin butuh biaya kan. Oleh karena itu mungkin juga kita harus mengukur pendapatan jadinya, karena kalau soal akses kan. Tapi minimal kan dia jadi lebih mengerucut gitu. Maksud saya, apa variabel yang akan diukur itu sangat tergantung dengan fokus penelitian kita. Makanya ketika membuat proposal, nanti pembimbing ibu akan bilang, oh ini kurang fokus. Nah, kenapa kurang fokus itu jadi masalah? Karena kalau mau dilihat semuanya, satu, ibu tidak punya waktu yang cukup, ya kan? Mau mengukur semuanya. Nah, satu, mungkin juga tidak punya kemampuan yang cukup. Kalau kita ingin mengukur panjang kali lebar, mungkin bisa pakai meteran. Tapi kalau mengukur kekerasan bahan, itu perlu alat yang lebih spesifik kan? Misalnya gitu. Jadi kita mungkin tidak punya kemampuan, kita mungkin tidak punya waktu, kita mungkin tidak punya anggaran, kita juga mungkin tidak punya peralatan yang memadai bila tidak fokus. Nah, oleh karena itu nanti pembimbing ibu akan mendorong, oh, kamu harus lebih fokus lagi, nanti kamu nggak bisa selesai gitu. Gitu kira-kira ya. Nah, setelah ada indikator, variabel itu kan sesuatu yang akan bisa diukur nanti. Tapi kan perlu ada yang lebih empiris lagi. Panjang-panjang ini berapa? Apa ukuran yang indikatornya apa? Nah, itu yang kemudian kita sebut sentimeter. Itu yang terlihat. Panjangnya 1 hektar misalnya. Atau apa? Nah, itu kira-kira ya. Indikator itu adalah sesuatu yang bisa menunjukkan kondisi variabel itu. Dia panjang ya, panjangnya berapa? Sentimeter itulah yang bisa menunjukkan kondisi variabel. Kira-kira ya. Nah, variabel indikator ya? Bertanya lagi Pak? Ya silakan. Mohon maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Memang harus begitu. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau menentukan variabel itu kita harus fokus gitu. Itu berarti yang kita fokuskannya itu objeknya gitu Pak? Ya, jadi apa yang akan menjadi sasaran penelitian? Apa yang akan kita cari tahu? Apa masalah yang ingin kita selesaikan? Gitu. Iya, misalnya begini Pak, kita mau meneliti faktor-faktor yang menyebabkan misalnya kepuasan kerja misalnya begitu Pak. Kan banyak faktor sih sebenarnya. Cuman kita ngambil 3 saja. Itu bisa nggak Pak? Bisa. Tapi kan harus ada justifikasi. Kenapa 3 misalnya? Kalau untuk anak S1 mungkin kan nanti yang biasa dikatakan itu karena keterbatasan waktu penelitian maka cuma dilihat 3. Kalau sudah master nggak bisa lagi begitu. Justifikasinya harus teoritis. Kenapa 3? Karena menurut teori bahwa yang lain-lain itu memiliki hubungan yang tidak terlalu kuat dengan ini. Itu setelah dilakukan misalnya pengetesan uji signifikan misalnya secara statistik kan, maka diperolehlah hanya 3 variabel saja yang secara signifikan itu berkaitan dengan objek yang kita lihat tadi. Ya nggak masalah, tapi harus ada justifikasi dan semakin tinggi level pendidikan itu justifikasinya harus semakin abstrak dalam pengertian teoritis. Nah, kalau S1 mungkin akan diterima karena waktu yang terbatas, karena ini yang terbatas yang saya bilang tadi ya. Tapi kalau semakin ke atas tingkat level pendidikan itu harus semakin akademik gitu alasannya, bukan lagi pragmatis. Lanjut lagi Pak ya. Ya, silakan. Jadi kan misalnya tentang kepuasan kerja itu, kita lihat di artikel, ada artikel 1 ada 3 faktornya yang pengaruhi. Kemudian ada artikel lain ada 1 sama, 2 lagi berbeda. Berarti kan kalau kita jumlahkan udah 5. Ada artikel lagi, ada 2 lagi 7. Nah, seberapa banyak kita mau buat batasannya itu Pak? Jumlah variabelnya yang mau kita buat itu Pak?
Jadi harus kita cari semuanya sampai dapat atau jadi seberapa ini kita? balik ke yang ini tadi ya. Iya. Apa namanya tadi? Ini ada yang dia grounded, ada yang dia induksi, ada yang deduksi. Kaitannya kalau misalnya Ibu ingin mengidentifikasi semua variabel, ya, kalau pertanyaannya variabel apa saja, itu kan pertanyaan seperti itu biasanya grounded, induktif. Jadi harus dikumpulkan. Memang harus dikumpulkan apa saja, semuanya diuji, dan itu kan juga berdasarkan teori ya. Jadi berdasarkan teori, kira-kira apa saja yang akan berkaitan. Jadi kita harus baca dulu, karena nggak mungkin juga mau mengumpulkan betul-betul induksi ya. Artinya mau melihat apa saja variabel yang berkaitan gitu. Kan nggak mungkin mau diuji semuanya kan. Oleh karena itu menentukan variabel mana yang akan diuji itu harus berdasarkan teori. Menurut si A, kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh ini. Atau mungkin nggak secara langsung dia bicara begitu, tetapi dia bilang bahwa kepuasan kerja berkaitan dengan beberapa hal ini misalnya. Kita yang akan menurunkan beberapa hal itu berkaitan dengan variabel apa saja. Nah itu, jadi apa yang memframe kita di dalam menentukan mana variabel yang akan dilihat? Teori. Jadi lagi-lagi harus membaca, harus dilihat apa saja penelitian yang terkait dengan itu sebelumnya, dan apa saja katanya variabel-variabel yang mungkin berkaitannya. Mungkin saja dia kan tidak secara langsung bilang variabel itu ya, tetapi mungkin ada teorinya itu bisa membantu kita mengidentifikasi apa variabel yang mungkin berkaitan gitu. Nah, itu kan sudah narrow down your option, sudah mempersempit pencarian kita. Karena kalau mau cari begitu saja betul-betul induksi, itu Ibu memang harus periksa satu-satu semuanya kan, dan itu berapa ribu nanti. Makanya jadi nggak mungkin kan. Itu salah satu caranya. Ibu harus baca dulu menurut teori kira-kira apa saja yang berkaitan. Itu kemudian baru ditelusuri dari sekian teori, dari sekian itu dikerucutkan lagi dengan cara apa gitu. Macam-macam ya, secara statistik kah atau secara kualitatif kah? Kalau secara kualitatif misalnya kalau tadi berdasarkan bacaan, kemudian kalau secara kualitatif bisa konsultasi ahli. Misalnya siapa ahlinya ini kita konsultasikan, dari sekian banyak variabel ini kira-kira variabel mana yang perlu saya perhatikan misalnya. Nah, itu kan sudah mengerucutkan lagi kan, mengurangi lagi pilihan-pilihannya. Seterusnya, setelah dapat beberapa variabel yang memungkinkan untuk dianalisis, itu baru kemudian dilakukan proses analisis primer. Apakah mau diuji, dilihat secara kualitatif, misalnya diwawancarakan, di-FGD-kan, atau mau dimasukkan ke kuesioner. Nah, itu dia tadi bahannya di sini ya. Nah, itu dia dicarikan indikatornya, kemudian indikator-indikator ini yang menunjukkan kondisi variabel itu yang kita terjemahkan ke dalam panduan pengumpulan data. Kalau mau dia secara kualitatif misalnya, itu yang diubah ke dalam bentuk wawancara, panduan wawancara. Apa saja itu yang akan ditanyakan, ke siapa itu relevan ditanyakan. Kalau mau bikin FGD, ke siapa pesertanya, dengan cara apa. Kalau mau dikuesionerkan dengan model pertanyaan apa. Apakah pertanyaan terbuka, tertutup, apa mau pakai skala dan segala macam gitu. Itu setelah kita memutuskan apa saja indikator untuk variabel tersebut. Kira-kira begitu ya? Pasti, Pak. Nah, itu kemudian setelah kita mendapatkan gambaran bagaimana cara mengumpulkan datanya, ada beberapa prosedur untuk bisa kita sampai ke lapangan ya. Kalau misalnya melibatkan banyak orang, mungkin itu instrumennya harus didiskusikan ya, agar orang yang ke lapangan ini, enumeratornya atau peneliti lapangannya paham apa yang dimaksudkan dengan studi ini ya. Itu kemudian pemilihan lokasi ya, ini soal sampling ya, berapa orang kalau mau responden ya, kuantitatif. Itu berapa nanti jumlah yang itu memadai untuk agar dia memiliki statistical power istilahnya, agar tidak underpower ketika kita
olah secara statistik. Kalau mau kualitatif misalnya berapa jumlah informan kuncinya. Kalau mau memilih desa secara purposif atau mau random misalnya. Itu kira-kira yang perlu dipikirkan lebih jauh dengan mempertimbangkan berbagai kelayakan ya, secara metodologis maupun secara pertimbangan pragmatis yang memungkinkan secara anggaran, secara tenaga dan segala macam yang saya bilang tadi. Ya, ini tadi kalau kita nah, kemudian ya tentu sebelum kita memfinalisasi instrumen ya sebelum ke lapangan perlu dikumpulkan data-data pendukung, data sekunder. Kalau data misalnya kita tadi berbicara tentang kinerja, mungkin sudah ada laporan kinerja dari lembaga bersangkutan, ada survei kepuasan yang dibuat secara internal misalnya, atau tentang kotak surat, kotak saran yang itu dari situ mungkin kelihatan ada juga komplain kan, sehingga kelihatan apa yang dikomplainkan oleh orang misalnya. Yang begitu-begitu itu bisa menjadi bahan lanjutan ya dari segi kepustakaan. Jadi studi pustaka itu bisa sebelum kita mengembangkan proposal untuk membangun kerangka berpikir, kerangka teori, maupun setelah kita mengoperasionalisasikan proposal untuk memperkaya data-data awalan agar kita bisa memahami kondisi objek yang akan diteliti berdasarkan sumber-sumber sekunder gitu ya. Nah, ya ini kayak data pendukung, mungkin ada data dari BPS, survei dari lembaga-lembaga penelitian dan segala macam ya. Kemudian juga harus dipikirkan soal birokratisasi penelitian karena ada izin ya dari Kesbang. Kemudian sekarang juga kalau penelitiannya skala besar itu juga harus ada ethical clearance istilahnya dari BRIN. Dan itu menjadi syarat untuk pengurusan izin ke Kemendagri. Kemudian kalau penelitian itu spesifik tentang topik-topik rentan, topik-topik sensitif, itu biasanya juga ada ethical clearance khusus, misalnya untuk studi khusus anak ya. Studi khusus anak itu harus mendapatkan ethical clearance yang relevan untuk anak. Misalnya kalau di kampus mungkin tidak disarankan ya, tapi kalau misalnya kita mau bikin proposal ke donor besar gitu ya, itu mereka pasti akan mensyaratkan adanya ethical clearance working with children istilahnya. Apakah kita dan instrumen penelitian kita itu sudah diperiksa oleh orang yang berwenang, yang relevan, untuk memastikan tidak ada aspek-aspek studi kita itu bisa membahayakan anak-anak gitu. Nah, itu ya, itu yang juga perlu dipikirkan soal aspek-aspek teknis pelaksanaan terkait perizinan, ethical clearance, surat menyurat, ya mungkin perlu ada surat pengantar dari ini, dari itu, dari kantor masing-masing dan segala macam. Nah, ini ya yang saya bilang tadi. Dan juga ada hal-hal teknis misalnya kayak souvenir yang saya bilang tadi. Kalau kami di Semeru, kalau kita penelitian kualitatif, informan itu selalu kita kasih souvenir karena mereka sudah meluangkan waktu untuk kita, sudah ngasih informasi. Kalau bagi yang Muslim, Ali bin Abi Thalib aja selalu bilang kan bahwa siapa yang mengajari aku satu huruf maka aku adalah hambanya katanya. Ali bin Abi Thalib langsung jadi budak dari orang yang ngajari satu huruf. Lah kita mewawancarai orang, itu kan kita minta ilmu. Nah, itu bagian yang juga perlu diingat ya, bahwa peneliti itu, kalau ada peneliti tinggi hati, sombong, itu dia nggak tahu sebetulnya bahwa dia sebetulnya sepanjang karirnya dia adalah orang yang selalu belajar, ya nggak boleh sombong. Nggak boleh merasa pinter gitu, karena kita ini posisinya begitu, kita selalu di posisi bodoh karena kita selalu bertanya, karena kita selalu minta informasi, karena kita selalu minta petunjuk. Itulah penelitian begitu. Jadi kalau peneliti ke lapangan itu sok tahu, itu aneh tuh. Itu melawan kodratnya. Dia bukan peneliti itu, dia penceramah mungkin kalau dia seperti itu.
Peneliti itu orang yang selalu merasa bodoh. Makanya kemudian itu tercermin ketika berwawancara. Kalau peneliti itu sok pintar, sok tahu, atau bahkan memang pintar gitu, akan kelihatan dari cara dia berwawancara. Mungkin dia tidak akan terlalu menghormati informannya, ya, mungkin memotong begitu saja, begitu karena menganggap itu nggak penting dan segala macam gitu. Dan itu ada etika tertentu yang nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita akan diskusikan juga tentang bagaimana etika melakukan FGD, wawancara responden, wawancara informan mendalam dan segala macam ya. Intinya di semua itu selalu menempatkan informan responden kita sebagai orang yang kita butuhkan pelayanannya, kita butuhkan informasinya, oleh karena itu harus dihargai dan dihormati sedapat mungkin yang kita bisa lakukan. Kalau kita bisa kasih uang ya nggak apa-apa dikasih uang, tapi paling tidak dengan cara memberikan penghormatan melalui tindak tanduk, sikap dan bicara gitu. Nah, kalau ada anggaran sebaiknya kalau kayak kami itu selalu ada souvenir, apakah pena kah atau apa tumbler misalnya begitu ya, atau payung atau apalah kira-kira yang itu bisa menunjukkan rasa penghormatan kita kepada beliau. Nah, tentu ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya, seperti kamera, alat perekam yang harusnya kalau sekarang dengan punya HP yang cukup bagus gitu, HP harga 2 juta, 3 juta harusnya sudah ada perekaman dan kamera ya, jadi sudah cukup sebetulnya. Dan tentu akan butuh anggaran lapangan ya, karena kita akan pergi ke sana kemari. Nah, kalau melibatkan tim yang banyak, misalnya kayak studi saya dengan Kompak tadi, itu tim saya 90 orang isinya. Kalau 90 orang, itu bisa jadi mereka akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang penelitian ini. Oleh karena itu perlu dibuatkan sebuah buku panduan yang akan menjadi rujukan bagi semuanya, yang di dalamnya itu menjelaskan berbagai aspek dan di dalamnya juga ada terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, kalau memang melibatkan banyak orang, kalau ibu-ibu, bapak-bapak misalnya mau bikin survei untuk kebutuhan tesis nanti, harus dilatihkan dulu instrumennya. Kalau mau pakai kuesioner gitu harus dilatihkan bagaimana mulai dari memahamkan isi kuesioner sampai cara teknis menjalankan kuesioner ke masyarakat, ke respondennya. Jadi aspek etisnya gitu ya, aspek teknis bertanya dan segala macam itu harus dilatihkan, dan kemudian termasuk juga soal quality assurance, bagaimana cara memastikan kualitasnya terjamin gitu. Nah, ini tahap pelaksanaan penggalian informasi di lapangan. Ya tentu itu tadi ya melalui kalau kuantitatif itu bisa, kalau datanya primer menyebarkan kuesioner dengan berbagai macam bentuk kuesioner itu bisa, atau kalau belakangan semenjak pandemi ini kan juga sangat lazim sekarang menggunakan model metode online ya, apakah melalui WhatsApp, melalui Facebook, Twitter dan segala macam. Nah, sebetulnya itu kan hanya variasi cara menyampaikannya, tapi substansi panduannya itu harusnya tetap sama ya, apakah itu kuesioner, interview, FGD, observasi dan lain-lain. Nah, ini bagian yang untuk memastikan bagaimana data itu bisa terjamin kualitasnya, yaitu melalui triangulasi. Triangulasi itu prinsipnya sebetulnya hanya check and recheck, ya, check and recheck bahwa data yang kita peroleh itu betul-betul valid gitu. Nah, caranya triangulasi itu ada triangulasi metode, ada triangulasi sumber, ya, atau triangulasi lokasi kalau memang relevan. Triangulasi metode itu misalnya data yang kita peroleh dari wawancara itu kita check and recheck melalui FGD. Jadi kita tanyakan juga melalui FGD misalnya. Dan kemudian kita tanyakan juga atau kita cantumkan juga dalam panduan observasi untuk melihat apakah memang dalam kenyataannya begitu. Nah, itu cara pertama ya, triangulasi melalui metode. Triangulasi melalui sumber itu kita lakukan misalnya kalau wawancara si A kita triangulasi dengan wawancara si B untuk meng-cross-check apakah yang dikatakan si B benar gitu. Dan wawancara si B kita triangulasi lagi dengan wawancara si C. Nah, sebentar Bu Sundari ya. Nah, kemudian triangulasi yang ketiga dengan cara dicek juga ke tempat yang lain. Kalau ini kita bicara di RT 1, mungkin di RT 2 lain.
di RT 3 lain gitu. Tapi sejauh relevan ya, kalau misalnya studinya spesifik tentang RT itu kan tentu nggak bisa ditriangulasi dengan RT sebelah. Kira-kira begitu. Ya silakan Bu Wiwit. Makasih Pak atas waktunya. Mengenai pengumpulan data Pak, ketika saya waktu itu mengambil S1, itu ada bahasa ketika kita mengumpulkan data dengan misalnya kita menggunakan variabel 3 variabel dengan 1 variabel Y. Ketika hasil dari observasi kita yang kita lakukan, waktu itu saya menggunakan secara wawancara, korespondennya langsung gitu, katanya kan ketika hasilnya bisa dinyatakan bias gitu Pak. Misalnya kita mengambil tentang kompetensi, kemudian karena pandemi 2 tahun belakangan sampai pada saat itu masa pandemi misalnya, berarti kegiatan untuk kita melakukan peningkatan kompetensi pada instansi itu tidak ada, berarti ibaratnya kata Bapak tadi program kita untuk itu tuh memang terbatas, itu tuh akan menghasilkan nantinya bias. Nah, sementara di awal kita melakukan penelitian, itu kan kita nggak tahu Pak, kalau di waktu-waktu berjalan ternyata hasil dari penelitian kita jadi bias gitu. Itu bagaimana kita menyiasatinya biar penelitian yang kita lakukan tidak terjadi hal yang demikian. Itu aja Pak, makasih. Ya, makasih Bu Wiwit. Ya, kalau secara kuantitatif itu nanti kan ada teknik-teknik sendiri untuk meminimalisir bias ya, baik itu secara metode maupun apa namanya melalui skenario sampling ya, terutama skenario sampling ya untuk menghilangkan, mereduksi misalnya selection bias itu dalam konteks sampling ya. Kalau secara kualitatif sebetulnya bias itu sesuatu yang melekat kepada penelitian kualitatif. Apa yang dilakukan secara kualitatif yang dilakukan adalah mengakui dan membuka bias itu satu ya. Tapi kalau dalam contoh yang Ibu bilang tadi, ini kan kemungkinan karena situasi yang berbeda, jadi bukan bias sebetulnya ya. Jadi misalnya saya melakukan penelitian ke lapangan. Informasi awal yang saya dengar di desa A itu ada banyak pedagang sapi. Ini pas mau lebaran haji nih ceritanya. Saya ingin tahu apa motivasi masyarakat desa A kemudian mau berbondong-bondong menjadi pedagang sapi. Tapi entah kenapa setelah saya sampai di sana kok nggak ada yang dagang sapi, ya ada 1-2 gitu ya, tapi tidak mencerminkan informasi yang awal yang saya peroleh begitu. Nah, satu bisa juga itu tetap dilaksanakan penelitian, artinya kan konteksnya jadi berbeda. Kita tidak lagi fokus kepada kenapa masyarakat itu berbondong-bondong melakukan menjadi pedagang sapi, tapi diubah fokusnya. Nah, dan itu istimewanya kualitatif kan begitu. Kualitatif itu fleksibel. Dia lebih fleksibel. Kalau kuantitatif, kalau Ibu studinya kuantitatif, kalau kejadiannya begitu, maka dia nggak bisa diubah begitu saja. Kalau di kualitatif itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana pengubahannya? Bisa tetap di sana dengan fokus kepada aspek tertentu. Misalnya, sebaliknya, kenapa orang sana tidak tertarik dengan berdagang sapi? Artinya dengan menyesuaikan kondisi setempat selama itu masih sesuai dengan fokus penelitian ya tentang perdagangan sapi menjelang bulan haji. Misalnya begitu. Tapi kalau betul-betul nggak sesuai ya kita pindah saja ke lokasi yang lain kan. Ke lokasi yang betul-betul mencerminkan. Makanya tadi di atas kita mendiskusikan soal pemilihan lokasi. Mana tadi? Mana tadi ya? Ya saya lupa. Di atas tadi kan ada diskusi tentang mendiskusikan pengumpulan mana.
Tim penelitian mencari menentukan, ini menentukan wilayah penelitian provinsi, kabupaten. Jadi jangan sampai informasi awal yang kita miliki itu tidak memadai sehingga berpotensi untuk salah. Nah, gitu. Jadi sangat penting itu. Makanya kalau di kuantitatif mereka sangat rigid dengan informasi awalan. Karena kalau mereka salah itu akan membahayakan studi. Tapi kalau misalnya memang tidak tidak sesuai dengan kriteria, maka ya terpaksa N-nya dikurangi. Dan itu terjadi di kami ya. Studi yang saya bilang tadi itu, studi dengan kompak itu, ternyata desa, jadi kan itu kita melihat ada desa treatment, ada desa kontrol. Jadi ada program yang mencoba meningkatkan kualitas tata kelola desa gitu. Setelah kita ke lapangan, ternyata desa-desa treatment, desa-desa yang awalnya itu dianggap sebagai desa kontrol, artinya desa yang tidak mendapatkan treatment, ya, desa yang tidak mendapatkan program, karena kita berusaha membandingkan apa efeknya, apa pengaruh dari program terhadap kualitas tata kelola. Caranya salah satu kita double difference ya pendekatannya, yaitu membandingkan antara desa yang dapat dengan desa yang tidak dapat. Desa yang dapat ini disebut dengan desa treatment, desa yang tidak dapat disebut dengan desa kontrol. Kemudian membandingkan antara antar waktu, karena double difference, jadi antara kondisi sebelum mendapatkan program dengan setelah mendapatkan program. Di lapangan ternyata desa yang kita assign, kita tetapkan sebagai kontrol, dia ternyata juga mendapatkan treatment. Artinya kan kontrolnya nggak bisa dong kalau begitu. Nah, akhirnya ya nggak bisa juga diubah karena itu sudah selesai proses lapangannya. Akhirnya kita drop dia sebagai kontrol. Jadi N-nya berkurang. Pengamatannya jadi, observasinya jadi berkurang begitu. Kalau memang tidak bisa. Misalnya begitu ya. Jadi kasus kualitatif bisa lebih fleksibel. Kalau di kuanti, kalau memang secara metodologi itu tidak bisa dihilangkan biasnya, ya itu di drop. Nah, itu yang kita sebut dengan cleaning ya di data. Sebelum kita olah datanya dengan statistik, nanti itu perlu di cleaning dulu, dibersihkan dari kemungkinan-kemungkinan komplikasi data, antara lain bias seperti itu tadi. Gitu ya. Ini waktunya tinggal sebentar lagi nih, 5 menit. Tapi kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa. Ini kan nggak mesti juga. Ini sharing ini aja. Bisa kita lanjutkan besok-besok juga. Ya? Ada lagi? Enggak? Oke. Ya, ini soal triangulasi itu tadi ya. Kemudian persiapan selanjutnya kita akan ke kabupaten. Biasanya kita kalau penelitian pengumpulan data primer, apakah mulai dari pusat sampai ke provinsi, sampai kabupaten, sampai ke desa gitu, kita akan membutuhkan kontak person. Jadi siapa orang pertama yang akan kita hubungi untuk kemudian membangun relasi atau jaringan. Nah, itu biasanya aparat setempat, bisa kepala kalau kita mau penelitian soal kesehatan misalnya, mungkin dinas kesehatan di provinsi, dinas kabupaten sampai ke bawah, dan kita minta mereka menunjukkan siapa orang yang pas kira-kira untuk kita hubungi sampai ke tingkat desa gitu ya. Tapi itu juga dengan satu peringatan agar hati-hati jangan sampai mereka ini malah kemudian membelokkan penelitian kita. Gitu ya. Ini terus begini sampai ke lapangan. Kalau itu penelitian tentang program itu akan lebih mudah lagi karena artinya ada orang program yang bisa memfasilitasi kita. Nah, kalau secara umum ya mungkin pemerintah daerah, pemerintah desa gitu itu bisa memfasilitasi kita untuk pelaksanaan. Dan sedapat mungkin juga lakukan observasi ya, meskipun itu bukan fokus kita, tapi kalau ada kesempatan ke lapangan jangan lewatkan observasi. Karena ada istilahnya itu di penelitian serendipity. Serendipity itu kita ke hutan mau menangkap ayam, tapi ketemu gajah. Nah, itu serendipity namanya. Artinya sebetulnya itu bukan fokus penelitian kita, tapi kadang-kadang
itu bahkan lebih besar dari fokus penelitian kita, lebih penting gitu, yang nggak mungkin kita abaikan. Nah itu, jadi kita perlu observasi karena seringkali ada kenyataan-kenyataan yang mungkin lebih penting dari penelitian kita, sehingga itu mungkin berharga untuk diperhitungkan, atau ada kenyataan-kenyataan yang bisa mempertajam pemahaman kita tentang isu penelitian kita. Ya banyaklah kendala di lapangan, nanti saya share saja. Ini soal catatan ya, ini hal penting sebetulnya. Catatan di dalam penelitian itu, apakah catatan dalam bentuk buku fisik atau catatan elektronik begitu ya. Kalau sekarang kan orang punya tablet yang bisa nyata dan segala macam gitu. Itu adalah bahan yang sangat penting, bahan baku di dalam penelitian. Jadi kalau Ibu dan Bapak akan melakukan penelitian, jangan pernah lupa untuk mencatat apapun gitu. Apa yang menarik, apa yang menggelitik segala macam, catat gitu. Apalagi memang hasil wawancara, hasil FGD, hasil observasi itu bukan sekedar lagi wajib, yaitu betul-betul wajib untuk dicatat. Jadi jangan mengandalkan misalnya rekaman ya. Oke, rekaman kita andalkan nggak apa-apa, tapi kami seringkali bermasalah dengan teknologi, makanya kalau kami penelitian lapangan itu selalu mendorong teman-teman untuk menjadi orang lama, manual gitu, harus catat tangan. Iya, kita rekam, ya, tapi itu backup sifatnya. Tapi mencatat tangan itu adalah yang utama. Nah, catatan itu ada yang dia mulai dari catatan dari kita wawancara, penggunaan instrumen tadi, ada catatan lapangan yang merupakan observasi terhadap kondisi lapangan, ada laporan lapangan yang sudah merupakan konsolidasi dari beberapa catatan, dan ada laporan akhir penelitian yang itu merupakan hasil pengolahan data secara menyeluruh gitu ya. Nah, ini soal penulisan laporan lapangan ya. Laporan lapangan itu dia bentuknya bisa dalam bentuk catatan ringkas yang biasanya jotting notes ini hanya semacam indikasi-indikasi yang akan memancing pikiran kita agar kita nggak lupa gitu. Tapi itu harus di follow up setelah balik untuk membuat laporan yang lebih memadai dalam bentuk direct observation notes ini. Kemudian bisa juga ada catatan-catatan tambahan tentang interpretasi kita, tapi itu jangan dicampur dengan hasil wawancara, hasil observasi, hasil FGD. Jadi harus dipisah gitu. Mana yang betul-betul informasi dari wawancara, hasil kuesioner, dan mana yang itu adalah interpretasi kita, penafsiran kita sendiri. Dan juga catatan-catatan analitis yang intinya catatan analitis ini mengaitkan apa yang kita lihat dengan konsepsi-konsepsi teori-teori yang kita punya. Apa kira-kira kaitannya? Nah, ini ya jenis-jenis catatan lapangan ya. Ini soal analisis ya. Soal analisis kalau secara statistik itu sederhana. Karena akan ada aplikasi, ada SPSS, ada Stata, ada R ya. Banyak analisis statistik itu jauh lebih mudah. Yang penting kalau sekarang itu bahkan kita nggak ahli di aplikasi itu, sekarang sudah ada panduan-panduan yang lebih teknis gitu, yang bahkan kalau kita orang bukan ahli statistik aja bisa. Yang ribet itu kualitatif, karena kualitatif itu nggak pakai software, ada software bantuan sebetulnya, tapi kalau pengalaman kami sih tetap tidak memadai, tetap lebih baik itu diolah secara manual gitu, dan itu melibatkan proses pengumpulan data, penyederhanaan data dengan cara mengelompokkan hasil wawancara, hasil FGD segala macam ke dalam kategorisasi yang sudah kita buat ya, berdasarkan prakonsepsi, teori dan segala macam yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Nah, kemudian berdasarkan kategorisasi, biasanya kalau kami bikin tabulasi misalnya, berdasarkan variabel-variabel utama yang mau kita lihat, nah, itu kemudian kita kelompokkan untuk kemudian kita sajikan apakah secara naratif dalam bentuk cerita ataupun dalam bentuk tabulasi. Hasilnya berdasarkan pemahaman kita secara koheren, itulah kesimpulannya. Apa kira-kira?
Kalau secara statistik lagi-lagi itu enak ya, karena langsung pencet enter gitu, itu keluar kesimpulannya apakah signifikan di margin error berapa gitu langsung ketahuan. Tapi kalau kualitatif itu betul-betul kesensitifan kita dalam menilai apakah kesimpulan itu sudah benar atau enggak. Nah, cepat aja soal penulisan laporan. Biasanya kalau kami membuat laporan itu pertama-tama yang dibuat adalah kerangkanya. Setelah punya kerangka laporan, kemudian kita itu biasanya bahkan sebelum ke lapangan sudah kita buat ya, dan kita bagikan ke teman-teman nanti sebelum keluar dari lapangan. Kalau ini unitnya desa atau kabupaten, itu setiap tim harus menyusun yang namanya panduan temuan utama. Temuan utama itu adalah kesimpulan-kesimpulan untuk setiap poin atau setiap isu atau setiap aspek atau setiap variabel yang ada di dalam kerangka laporan tadi. Jadi misalnya soal kinerja tadi gitu ya, kinerja unit ini seperti apa. Itu sudah ada kesimpulan-kesimpulan awal kita yang dirumuskan berdasarkan pemahaman terhadap data-data yang dikumpulkan sebelum itu diolah secara resmi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tentu data-data kalau dia kuantitatif akan diolah secara statistik untuk melihat apa kesimpulan awal tadi benar atau enggak. Nah, kemungkinan ada perbaikan-perbaikan. Kalau secara kualitatif mungkin akan ada pengolahan secara kualitatif juga untuk memastikan temuan awal tadi itu benar atau enggak. Setelah itu kita susun extended outline istilahnya. Extended outline itu adalah kerangka laporan, tetapi di dalamnya itu sudah ada memuat argumen-argumen utama. Ya, jadi sudah ada paragraf-paragraf argumen yang itu akan dikembangkan dengan hasil pengolahan data lebih lanjut yang akan menjadi laporan. Nah, kira-kira begitu. Kalau sudah sampai di situ sudah selesai, bisa lulus. Ini sudah jam 9, tapi kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ingin bertanya, tidak ada yang ingin bertanya, bisa juga kalau ada yang ingin bertanya nanti lewat WhatsApp, silakan nanti tanyakan nomor saya ke Bu Dona. Ada beberapa bahan lain nanti yang akan saya share dengan Bu Dona, nanti akan saya minta untuk di-share ke teman-teman ya. Ada bahan terkait berbagai metode pengumpulan data, karena yang dimintakan ke saya lebih ke kualitatif, jadi ada bahan-bahan yang tentang kualitatif, kemudian contoh-contoh misalnya kayak contoh extended outline itu seperti apa gitu ya, kerangka laporan itu seperti apa, kemudian metode-metode tadi tentang panduan wawancara seperti apa, nanti akan saya kirimkan bahan-bahannya. Kira-kira itu gimana? Ada yang ingin berdiskusi jam 9 lewat atau sudah ingin tidur? Saya lihat semuanya sudah menguap dan menguapnya itu besar-besar semua. Sudah ngantuk ya. Tadi seharian juga kerja ya. Gimana? Nggak ada? Nggak ada yang bertanya? Saya stop share ya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya atau mengklarifikasi atau berkomentar, saya kira cukup dulu pertemuan kita kali ini karena sudah lewat 4 menit ya, lewat 5 menit sekarang. Tapi kalau memang ada teman-teman yang ingin berdiskusi, silahkan nanti bisa hubungi Bu Dona untuk minta nomor saya, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf juga kalau nggak langsung saya respon ya, kadang-kadang saya juga lagi ada kegiatan gitu. Tapi setelah ada waktu akan saya respon. Begitu kira-kira. Kalau tidak ada yang ingin diskusikan, kita cukupkan demikian dulu. Banyak maaf atas penyampaian ini. Kalau ada kurang, ada yang mungkin bahkan menyinggung ya. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu Ibu dan Bapak untuk selanjutnya nanti menyusun proposal untuk kebutuhan tesis dan kemudian melakukan penelitian lapangan dan menyusun tesis. Kira-kira begitu ya. Demikian kalau begitu saya akan undur diri. Kalau tidak ada silakan kalau masih mau ngobrol dengan teman-teman. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.